Shalom Tubie. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini siang hari ini siap menerima sukacita dari surga. Bolehlah pegang tanganmu. Mari saya mau jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersorak-sorai karena di bulan yang baru ini akan ada kasih dan janji Tuhan buat hidup setiap kita. Amin. Let's shout haleluya. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu Dengan tangan terangkat di kepala masjid. jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Katakan, Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. katakan. Yesus, kebenaran-Mu adalah Apa? adalah pilihanku. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Nyanyikan lagu ini, come on. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-da. Katakan Tuhan, come on. Kau Tuhan yang mulia, Ya Tuhan turun ke dunia ke dunia untuk tebus dosa kita semua. tebus segala dosa. Kau beri Semua kesempatan ini Tuhan. beri kesempatan kasih-Mu mengubah. Tangan terangkat lagi ke masjid. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Kau setia Tuhan. Kau adil. Kau yang mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. To be in 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ini janji kami Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. Dengan sungguh-sungguh katakan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Adalah Kau. Adalah apa? adalah pilihanku. Demi tepuk tangan kembali Tuhan. Kami ingin berubah demi Kau Tuhan. Jadi pribadi yang baru. Hey. Yang masih setia untuk bersorak-sorai katakan. Katakan sekali lagi ya. Tak mau ku hidup bagi dunia Come on. ini lagi. Cuma untuk biar katakan. Tak ingin dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah
tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Sebelum duduk senggol kiri kanannya. Bilang, 2025 sisa 5 bulan lagi nih. 2025 sisa 5 bulan lagi. Senggol lagi. Lu udah ngapain aja? Udah ngapain aja bro? Silakan duduk teman-teman semua. Wow, aku melihat begitu banyak wajah-wajah yang bersuka cita. Aku juga bersuka cita ada 2 teman baru yang pertama kali hadir di komunitas kita. Berikan tepuk tangan buat Melisa dan Yohan. Berikan tepuk tangan yang sambutan yang hangat. Welcome untuk Melisa dan Yohan. Sebagai perkenalan, kita lebih sukanya menyebut 2PM ini sebagai komunitas gitu ya. Jadi bagi yang belum kenal, 2PM ini adalah komunitas dewasa muda. Dari dewasa muda sampai yang couple married, yang masih punya anak. Bahkan tema-temanya itu kita sesuaikan. Contohnya di bulan ini dari 9 to 5. Kita dewasa muda itu emang hidupnya cuma 9 to 5 doang gitu ya. Emang Tuhan ciptakan kita cuma kerja di kantor doang? Sepertinya enggak ya. So kita akan memberikan tema-tema yang begitu luar biasa. Bulan lalu juga sudah sangat banyak amat terberkati sekali. Aku yakin bulan ini juga sangat diberkati. Kita akan dilayani oleh pastor dari luar negeri ya. Dari Pastor Conan. Ini begitu luar biasa, pengajar yang begitu hebat. Aku pribadi aja sampai kirim tim untuk belajar sama dia gitu. Jadi nanti firman Tuhannya aku yakin semua pasti akan diberkati. Nah sebelum kita mulai ibadah kita akan menyiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa scan QR code yang di depan atau QR yang ada di depan bangku teman-teman. Pastikan penerimanya atas nama GBI PRJ. Aku akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih kalau siang hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini ya Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk alat pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Untuk memberitakan Injil di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami memberkati persembahan ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi teman-teman semua. Nah sembari memberi, pengumuman selanjutnya yaitu adalah cool. Wow. Jadi teman-teman kemarin benar-benar baru kemarin semua gembala cool sudah berkumpul, semua core team sudah berkumpul. Kita akan ada, wow ini spill dikit, kita akan ada sesuatu yang luar biasa di semester 2. Begitu luar biasa, aku pun terharu begitu banyak orang-orang yang mempunyai hati untuk melayani jiwa-jiwa. So teman-teman balik lagi, kenapa tadi kita bilang komunitas? Karena kalau di dalam komunitas dilarang berasa sendiri. So bagi teman-teman yang belum join Cool, silakan scan QR yang di depan. Kita ada 11 Cool. Nanti ada tim pastoral yang akan melayani teman-teman semua. Oh kira-kira cocoknya di hari apa sih? Mau online, mau offline, semuanya lengkap. Jadi gampang, simple, tinggal scan QR code yang di depan. Nanti teman-teman kita akan reach out untuk melayani. Nah pengumuman selanjutnya yaitu adalah volunteer. Wow, kemarin kita juga tembus attendance paling tinggi. Jadi kita juga butuh orang-orang, yuk kita sama-sama melayani di rumah kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, paling nyaman melayani di rumah sendiri ya. Jadi ada di Sunday service, ada beberapa usher, greeter, hospitality, ada creative team, ada praise and worship, ada nursery team. Jadi bagi teman-teman, kok kayaknya aku punya hati di bagian nursery kok, boleh banget. Caranya juga sama, simple, teman-teman tinggal scan QR code yang di depan. Nanti para leader akan membantu untuk reach out teman-teman, kira-kira cocoknya tuh di bidang yang mana sih? Seperti itu. Dan pengumuman selanjutnya, balik lagi menyambut tema bulan lalu, kita juga ada Sports Day, kali ini adalah mini soccer. Woo! Ini deket banget tempatnya di Rival Sports Sunter, bagi yang gak tahu mungkin taunya Hotel DR Cici. Ya di sebelah Sulianti Saroso ya, betul ya. Nah jadi tinggal scan QR-nya atau mau tanya-tanya dulu ada bisa ke Renaldi atau Reinhardt, ada nomor WhatsApp di sana, tanya-tanya dulu gimana. Kita benar-benar main secara fun.
kita benar-benar cari keringat, kita juga cari sehat. Dan di situ biasanya kita bisa saling kenalan. Oh, ternyata kerjaannya sama. Oh, kita punya di bidang yang sama. Karena balik lagi kita adalah komunitas. Kita juga mau bertumbuh bukan hanya rohani, tapi jasmaninya juga mau secara sehat. Amin teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sosial media. Jadi kalau nanti firman Tuhannya ada yang, wah ini gua banget nih. Jangan lupa teman-teman kalau story, jangan lupa tag IG kita 2PM_GBIPRJ. Kita juga ada TikTok 2PM_farm. Di sana juga ada info-info mengenai 2PM. Jadi please yang belum follow silakan follow. Nah, pengumuman selanjutnya ini yang begitu luar biasa hari ini, yaitu praise report. Aku bacakan ya. Puji Tuhan, tanggal 18 Juli kemarin, gendang telinga sebelah kananku sempat sakit dan kurang bisa mendengar. Wow. Sempat cerita ke leader di jam 12 malam. Buatannya THT yang bagus walau akhirnya beli obat di Halodoc karena urgent. Tapi ternyata besoknya saat ibadah Minggu 20 Juli, tiba-tiba ada sesi doa dari Pastor Eradi kalau kita ingat ya tiba-tiba. Dan secara spesifik doanya disampaikan tentang telinga. Wow, merinding nih aku. Dari pengalaman ini aku benar-benar ngerasain bagaimana Tuhan itu peduli dan sanggup menyampaikan isi hati kita. Bahkan tanpa kita ucapkan. Dan dengar, sekarang telingaku sudah sembuh total. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat. Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin rindu, ingin didoakan. Jadi biasanya di Instagram kita akan membuka bagi teman-teman yang ingin didoakan. Biasanya di hari Jumat atau di hari Sabtu. Teman-teman tinggal submit di sana, DM juga boleh. Nanti kita akan sama-sama kan secara keluarga kita akan berdoa bersama-sama. Dan juga sudah masuk beberapa prayer request. Yuk aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri semua. Kita mau satukan hati kita ingin mendoakan teman-teman kita. Tuhan terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Tuhan kalau siang hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami ingin mendoakan teman-teman kami ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sedang mengerjakan skripsi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat ya Tuhan. Engkau yang memberikan dia kekuatan ya Tuhan. Agar dia bisa menjalani skripsi ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga dia bisa lulus dengan nilai yang terbaik ya Bapa. Tuhan kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kami percaya Engkau adalah Bapa yang tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kami percaya pekerjaan yang terbaik akan Kau sediakan untuk teman-teman kami ya Tuhan. Dan begitu juga kami ingin mendoakan untuk keluarga dari teman kami ya Tuhan. Mungkin secara mata manusia terlihat semuanya berantakan Tuhan. Semuanya kacau Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan. Kuasa-Mu yang jauh melebihi apapun yang terjadi di dalam keluarga itu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa untuk memulihkan setiap hubungan di dalam keluarga itu ya Tuhan. Kami percaya akan ada keluarga yang harmonis ya Tuhan. Kami percaya akan ada kesaksian-kesaksian lewat keluarga ini ya Tuhan. Mereka boleh bersaksi bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup, yang mampu menyelesaikan segala masalah. Yang mampu memulihkan setiap hubungan-hubungan di dalam keluarga ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang ada kondisi secara khususnya secara mental ya Tuhan. Ketika ada trauma-trauma masa kecil yang mungkin terjadi Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu ya Bapa, kuasa yang mampu menyembuhkan segala trauma-trauma yang ada ya Tuhan. Karena kami percaya kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap dari kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus teman kami boleh sembuh dan pulih seutuhnya ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang merindukan untuk pasangan hidup. Tuhan kami percaya Kau adalah Bapa
yang akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Pasangan yang berkenan akan Kau sediakan untuk teman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Teman-teman kami mau undang kita semua untuk sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Rasakan hadirat-Nya yang memenuhi tempat ini. Undang Roh Kudus, buka hati kami semua Tuhan. Kami undang Kau Roh Kudus untuk masuk Tuhan. Ke hati kami Tuhan, jamah kami Yesus. Oh Tuhan, mungkin kami ngerasa Tuhan di masa-masa ini Tuhan, masa yang sulit Tuhan. Mungkin kami ngerasa tenggelam Tuhan. Di dalam apapun itu mungkin kami ngerasa tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Kami merasa tenggelam dalam masalah kami Tuhan yang bertubi-tubi Tuhan. Yang mungkin kenapa ini gak selesai-selesai Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sama seperti Petrus Tuhan. Walaupun kami tenggelam Tuhan, Kau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Kau mengulurkan tangan-Mu dan menggenggam kami. Kau tidak pernah melepaskan kami dan tidak membiarkan kami tenggelam Tuhan. Oh kami percaya akan hal itu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kau adalah Allah yang baik. Tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where fear may fail. There I find You in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So how I call upon Your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace, for I am Yours, and You are mine. Oh, bisa kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Your grace abounds, come on sing it. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. You will guide us every step of our life. When feet may fail and fear surrounds, You never fail, You never fail, and You won't stop now. I will call upon, so I will call upon Your name. I keep my keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. For I am Yours, and You are mine. Oh yeah, You are mine, Jesus. You are mine. Kau milikku Tuhan. Kami undang Kau untuk hadir. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We open our hearts to You. Kami buka hati kami Tuhan. Jamah kami Yesus, jamah kami Yesus. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You will call me, wherever
without borders, and we walk upon the waters wherever you call me, Jesus, call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Katakan, Spirit release me, Spirit release me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me, God. I will follow you. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You are my Savior, Jesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan, angkat suaramu. Kami percaya padamu Tuhan. Kami mau percaya padamu. Nama Yesus, namanya juru selamat kami Tuhan, yang selamatkan aku. Shabarashiki, barashiki, barashiki. Terima kasih Tuhan, we worship you. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Kami ingin berjalan di atas air bersama Engkau Tuhan. Take me deeper, Jesus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name, Jesus. I will call it and keep my eyes above the waves. Where oceans rest, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Oh, I am yours and you are mine. I am yours and you are mine, Jesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu, ini kami Yesus. Apa adanya kami datang padamu. Mari jemaat-jemaat Tuhan, worship Him in spirit. Sembah Dia dalam roh.
Spirit, guide every sacrifice. Shabara shikira bara trust in you, Jesus. Kami percaya padamu. Oh, sepenuhnya percaya padamu. Oh, take me deeper than this. Oh, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kehadiran-Mu yang kudus. Kasih-Nya lebih dalam lagi. Biarlah setiap penyembahan yang kita naikkan padanya adalah sebuah pernyataan iman bahwa kita mau memberikan hidup kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita gak ada satupun yang layak untuk kita menghampiri tahta kasih-Nya. Setiap kita tidak ada yang layak untuk bisa disebut sebagai anaknya. Tapi hanya karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, Dia memilih kita. Bahkan sejak kita masih dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Dan ini hidup kita menjadi miliknya, menjadi penyembahan yang harum bagi nama-Nya. Terima kasih Yesus. Tebus hidupku, bukti kasih-Mu bagiku. Kau layakkan aku untuk jadi alat-Mu. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Kau berikan anak-Mu untuk tebus hidupku. Kasih-Mu bagiku. Kau layakkan aku untuk jadi alat-Mu. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Berjalan Kau membentuk hidupku. Kau ukirku berharga seperti-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Setiap nafasku mau melayani-Mu. Bagai bejana Kau membentuk hidupku. Kau ukirku berharga seperti-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Setiap nafasku mau melayani-Mu seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari nyatakan, berikan anakku untuk tebus hidupku. Bukti kasih-Mu bagiku. Kau layakkan kami, layakkan aku untuk jadi alat-Mu.
kami Tuhan. Setiap nafasku bagai bencana, Kau membentuk hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan, pakailah seturut kehendak-Mu. Setiap nafasku mau melayani-Mu. Bagai bencana, Kau membentuk hidupku. Kau ukirku berharga seperti diri-Mu Yesus. Seturut kehendak-Mu. Setiap nafasku mau melayani-Mu. Bagai bencana, Kau membentuk hidupku. Kau ukirku berharga seperti-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Setiap nafasku mau melayani-Mu. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Boleh kasih kemuliaan dong buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Kau sudah begitu menyayangi kami lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Kau persiapkan buat kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi Tuhan murid-murid Yesus yang sejak muda sudah punya kebiasaan untuk menabur yang excellent, memberikan yang terbaik, bekerja dengan sepenuh hati kami seperti untuk Tuhan. Kami mau lewat pekerjaan-pekerjaan kami yang segitu excellentnya, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar apapun yang hamba-Mu persiapkan ini yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap perkataan-perkataan yang keluar, baik itu ayat-ayat firman Tuhan, baik itu statement-statement itu punya kuasa Tuhan, Yes, sehingga kami bisa diubahkan, ditransformasi semakin mirip Kristus Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan bukan jadi anak-anak muda biasa, tapi anak-anak muda yang jadi garam, jadi terang, dan hidup kami itu menghasilkan buah produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanannya dong, Yesus sayang kamu banget. Kasih tahu, kasih tahu. Ya kasih tahu, takutnya dia pikir dirinya nggak ada yang sayang. Ya kasih tahu, Yesus sayang kamu banget. Oke, haleluya. Ya terima kasih tim Praise and Worship ya, WL Singer, pemusik, thank you semuanya. Shalom, shalom. Apa kabar? Luar biasa, baik ya. Thank you tentu atas anugerah Tuhan ya, saya Fernando Conan bisa kembali berbagi berkat di sini. Thank you buat para tim pastor nih, Pastor Eradi, Pastor Randy, Pastor Aksa dan semua tim ya, pengurus pengerja di 2PM. Thank you buat kesempatannya. Dan ini tematik ya, sebulan lalu saya dikasih tahu temanya tentang fit for purpose ya, betul ya? Bulan lalu ya, sebulan full kan ya. Jadi ngomongin, jadi bayangan saya semua udah punya excellent body nih ya. Excellent body, jadi umur panjang, napas panjang, mantep itu. Ada orang umur panjang, napas pendek. Bentaran habis. Wah ini excellent body berarti, waduh ya. Umur panjang, napas panjang, impactnya pasti panjang. Ya, nah yang sekarang saya dikasih tema nih tentang A to Beyond ya. Beyond 9 to 5, tahu ya 9 to 5, apa tahu gak 9 to 5? Itu jam apa sih? Ada yang bilang itu jam kerja, bukan, itu jam kantor. Orang belum tentu kerja di jam itu, banyak ngerumpinya. Itu jam kantor. Kalau entrepreneur gak kenal itu namanya jam kantor. Taunya apa? Jam kerja. Nah pertanyaannya di jam kantor itu Anda kerja gak itu? Jangan bilang itu jam kerja. Are you sure? Itu jam kantor itu.
Jangan dikorupsi, excellent itu. Ya, nah kan belajar ngomongin excellent. People notice excellency loh. Karena kebanyakan orang tuh tidak excellent, B aja, B banget lah. Biasa banget. Jadi kalau orang itu excellent, orang itu berasa sekali ini beda nih. Ini different sekali. Ya, pekerjaan excellent yang kita lakukan itu akan menghasilkan 3K bagi orang yang menerimanya. Yang pertama kesan yang positif. Kesan yang positifnya dapat. Ada orang positif aja udah enggak. Kesannya sangat negatif. Sangat tidak excellent kok di kantor, di bisnis, di servicesnya kita. Ya, yang pertama kesan positifnya itu dapat. Kak, yang kedua ada kepuasan loh. Orang puas banget ya. Karena pelayanannya apa? Excellent. Excellent gampangnya tuh supaya ingat 3 huruf ya. W-O-W. Katakan sama-sama wow. 1, 2, 3. Wow. Lihat kiri kanannya sambil bilang wow. 1, 2, 3. Nah ini. Ya 2PM harus wow ya. Ya harus wow. Ya, harus wow. Yang pertama kesan positifnya berasa banget. Yang kedua apa? Kepuasannya tuh terasa. Yang ketiga ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Nah jangan sampai kita maunya keuangan aja yang terjadi. Keuangan puas aja enggak. Positif aja enggak dapat kesannya. Percaya aja enggak. Ya keuangan itu dampak lah. Karena kita segitu excellent-nya. Excellent beda ya. Hal kecil aja, tukang parkir aja. Anda tahu kan kadang-kala kita parkir. Kita nggak butuh tukang parkir, seringkali begitu. Ya kan, nggak perlu sebenarnya. Cuman ada kalanya butuh. Saya waktu itu istri saya lagi mengandung ya, lumayan gede mungkin 7 bulan, 6 bulan gitu. Mengandung si Maxwell, saya lagi mau parkirnya susah di resto itu. Parkirnya susah, saya klakson, tukang parkirnya nggak keluar. Akhirnya yang keluar istriku dong. Itu keluar ya di tengah mengandung dia bantu parkirin, akhirnya parkir, lalu kita makan. Pas keluar, nah ini nih. Pas keluar itu sebenarnya udah enggak, nih pas keluar udah lega loh ya. Bro Aksa, udah lega, udah enggak perlu jasa tukang parkir. Ya udah enggak perlu. Tiba-tiba pas saya nyalain mesin ya seperti diinstal apps di diri mereka itu ya. Pas kita setel mesin, nyalain mesin langsung dengar suara apa? Priwitan loh. Prit. Pertanyaannya turun dari mana dia? Dari sorga, tadi nggak ada. Tiba-tiba ada, seng gitu kan ya. Udah nggak kelihatan banget nggak excellent. Orang kalau nggak excellent nyebelin. Bukan perkara gocengnya, cuman nggak excellent gitu loh. Sebaliknya di sini ada yang warga Kelapa Gading, Pastor Randy ya, Mariska, Pastor Eradi ya. Kelapa Gading, saya lama tinggal di Gading, cuman after married saya ke Kemayoran. Nah di Gading tuh ada tuh. Di depan Martabak Bongyan kalau Anda tahu ya, di pertigaan Martabak Bongyan, kalau pagi bakmi ahau ya, masih ada gak tuh kafe Hang Tua tuh ya? Dulu masih ada ya. Ini dulu ada kafe Hotman Paris dulu ya, udah nggak ada kayaknya ya. Nah itu ada satu tukang parkir ya, badannya kecil sih, cuman excellent banget loh, ya excellent sekali. Kita baru mau dari jauh baru mau parkir aja, waduh, terus, wah kayaknya belajar public speaking loh, bagus banget nih, body language-nya sempurna sekali. Terus, luruskan, ya kayak gitu. Terus, presisi sekali. Bos, pintu dibukain loh. Tuh kalau saya nyender jatuh itu main buka aja gitu. Silakan bos. Ya kan. Silakan bos. Wah, dianterin ini beda, kalau excellent tuh beda banget, jarang yang begitu. Banyaknya bikin sebel, ini bikin, waduh nggak bisa bertutur lagi kita ya. Bertutur kata oke, thank you masuk. Pas siap, wah dianterin lagi. Itu bener gak? Kasih goceng berasa dosa gak? Iya kan, kayak mau kasih 7.000 gitu ya kan. Ceban. Masa tambahin 2.000, ceban lah ya kan. Tambahin ceban, layak dia dapat lebih dari 5.000 itu ya. Tapi kalau yang pertama tadi gitu ya, tuh kayak habis ngasih 5.000 pengen pas jalan kita pengen lindes kelingking kirinya, betul gak sih? Tadi bini gua sampai parkirin loh ya. Kalau tidak dalam Tuhan jangan, tetap berikan, tetap bersungut-sungut. Ya maksudnya apa sih? Orang kalau nggak excellent itu berasa banget. Orang kalau excellent gampang jadi berkat dan gampang diberkati loh. Kalau excellent ya. Saya dulu, Pastor Reni tahu nih, Mariska tahu ya. Saya dulu di Jerman, saya orang susah ya ke Jerman karena bisa ke Jerman, papi meninggal, jadi bisa ke sana dari duit meninggal, kerja macam-macam, salah satunya babysitter. Saya kan 8,5 tahun di sana, kerjaan pertama saya ingat babysitter, jagain anak ya. Itu dari anak umur 3,5 tahun saya babysitternya. Ya. Dari nggak punya adik sampai punya adik saya babysitternya. Dari adiknya umur 1,5 tahun saya jagain sampai umur 7 pas saya udah selesai balik for good, saya babysitternya. Dari orang tuanya akur sampai cerai, saya babysitternya.
Ya, bukan cerai karena saya, bukan. Mereka suka ribut aja, ya bubar ya kan. Saya babysitternya. Orang kalau excellent, pas kita pamit resign, perusahaan sedih loh. Karena dia nggak yakin penggantinya itu excellent, dia tahu excellent itu langka. Ya, makanya banyak perusahaan orang excellent nggak dihargai sih. Ya, hargainya telat pas dia udah akhirnya ada orang lain yang menghargai, pas mau izin resign, loh kenapa? Ayo cerita, telat. Ya, terlalu diabaikan, padahal dia excellent. Kita harus tahu mana yang excellent nih. Ya, nah waktu saya mau resign karena saya dapat kerjaan pabrik, pas saya mau resign sedih dia. Karena saya jagain anak gak main handphone. Jagain anak, putar otak, main apa, ini segala macam. Makanya pas kita resign sedih. Karena gak yakin penggantinya itu excellent. Tapi ada orang dia resign, perusahaan bersyukur luar biasa loh. Oh, puji Tuhan dia resign, aduh coba dari 10 bulan lalu gitu ya. Excellent, nah kita mau bahas tentang excellent. Kita bahas 3 kunci, 3K ini. Untuk kita punya kehidupan yang excellent ya. Saya akan fokus di kedua dan ketiga. Pertama udah dikhotbahin terus pasti, cuman harus saya bahas juga. Yang pertama, K yang pertama keimanan ya. Yang pertama ya harus jangan cuma jadi orang Kristen ya. Tapi orang Kristen yang punya kualitas iman dong. Tanpa iman kekristenan kita eman-eman. Dibilang tanpa iman kita gak bisa berkenan kok di hadapan Allah. Gimana? Kita nyembah Tuhan tapi gak percaya sama kuasa Tuhan. Kita ke gereja tapi gak percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dan melakukan untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi dia gitu loh. Ya, iman ini penting sekali. Definisi iman apa sih? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi artinya orang beriman adalah orang yang selalu punya dasar untuk berharap, yaitu firman Tuhan. Orang yang berharap pasti punya pegangan. Kenapa orang tidak punya pengharapan? Karena gak punya pegangan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya orang beriman adalah orang yang selalu punya dasar untuk dia berharap. Apa itu? Iman dia. Ya. Dan dibilang apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman itu definisinya bicara orang yang trust first, bukan see first. Ya, trust first and you will see. Bukan see first and you will trust, itu bukan iman dong. Kalau maunya lihat duluan, ya. Dia percaya dulu. Makanya orang kalau punya iman ya. Orang kalau punya iman, ini ada beberapa keyakinan penting kalau orang punya iman yang benar. Yang pertama, orang kalau punya iman, dia percaya masa depan dia lebih baik dibanding masa sekarang dia. Dia percaya betul masa depan dia lebih baik dibanding masa sekarang dia. Orang yang punya iman akhirnya frustasi, hidup gak jelas, bahkan bunuh diri. Karena dia gak yakin, emang masa depan bisa lebih baik ya. Emang pasangan yang sekarang hianatiku ya, emang bakal ada yang baru yang lebih, enggak. Dia pikir itu sudah yang the best itu. No. Ya the best is yet to come. Masa depan yang lebih baik itu ada. Amin saudara, dia yakin itu dengan imannya. Yang kedua, dia yakin selama dia berusaha, pasti ada jalan. Tuhan pasti buka jalan, dia yakin betul kalau orang beriman. Tapi kalau orang gak beriman, dia gak yakin ada jalan deh. Makanya dia gak berusaha, kayaknya percuma semua deh. Gak beriman tuh. Ya. Yang ketiga, dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia deal with every challenge, ya, problem. Tuhan akan memampukan dia untuk bisa dealing, ya, overcome itu semua. Amin saudara. Ya, nah kita ya balik ya. Yang pertama ayatnya iman itu kan ya timbul dari ini ya, firman Tuhan. Baca sama-sama yuk teman-teman. 1, 2, 3. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Iman yang sejati ya. Sejati artinya bukan sebentar timbul lalu mati ya. Sejati iman yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Itu lahir dari perpaduan dua hal. Dia lahir dari taburan firman dan tanah hati yang baik. Iman yang sejati lahir dari taburan firman Tuhan dan tanah hati yang baik. Banyak orang ditabur firman, cuma tanah hatinya bukan tanah hati yang baik. Ada 4 tipe tanah hati kan? Ada tanah hati yang itu kalau tanah hatinya bermasalah ya. Itu bisa membuat benih firman itu terhambat bahkan terbabat loh. Akhirnya kita jadi tidak bertobat. Orang Kristen tapi gak bertobat. Ya, firman Tuhan. Karena iblis tuh sebisa mungkin dia mau tuh orang Kristen tidak suka, tidak buka, tidak peka sama yang namanya firman. Melayani gak apa-apa tiap minggu. Cuman jangan baca firman itu aja.
Apalagi renungin, baca sendiri aja enggak. Karena renungin kan another level ya. Merenungkan firman itu beda sama baca firman loh. Kita bisa baca ayat hafalan, baca. Ngerenungin itu ada sesuatu insight yang berbeda. Boro-boro ngerenungin, baca aja dihalang-halangin, kalau bisa jangan baca. Setiap kita punya prime time. Prime time saya itu subuh. Saya tuh jam 4 udah seger, masih kayak dulu ya. Pastor Randy ini kan saya dulu tinggal ya satu apartemen ya kan. Jam 4 udah seger gitu, setengah 4 juga udah seger. Langsung seger, gak pakai ngulet, seger aja gitu kan. Nah prime time saya subuh. Jadi saya baca Alkitab pasti subuh. Nah ada orang udah prime time-nya pagi, ya dibaca Alkitab kasih waktu sisa-sisa pas udah malam banget menjelang tidur. Akhirnya setengah baca ngantuk ketiduran. Dia pikir aduh gue gak bisa baca firman nih, gak bakat. Loh orang kasih waktunya sisa-sisa. Prime time-nya kapan? Ada orang prime time malam, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya prime time gitu loh. Yang mana kita nih, wah ini fitnya saya di waktu ini. Ada orang waktu fitnya dipakainya buat nonton Netflix, drakor segala macam, lagi seger-segernya. Pas udah selesai lagi ngantuk-ngantuknya baca firman, dia susah dong. Ya prime time kita harus kasih tuh. Amin saudara. Amin. Ini masih semangat semua? Amin, semangat semua ya. Ya ini firman Tuhan penting banget. Ya orang Kristen, anak-anak muda kuat karena memang ada firman Tuhan di dalam dia. Karena gini, gak semua orang menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidupnya. Gak semua orang yang ke gereja itu menjadikan firman Tuhan seolah-olah kayak benih yang ditabur ditinggal di bangku seolah-olah. Dia gak bawa. Pas Senin benihnya orang ditinggal di bangku kok. Ya, pas ke gereja kayak ingat lagi, pas tempat kerja lupa lagi loh. Benih firman Tuhan. Ya, padahal itu yang membuat kita berbeda harusnya. Ya, nah iman yang sejati itu lahir daripada tadi saya bilang taburan benih firman sama tanah hati yang baik. Ya, sehingga kita punya iman, dibilang iman yang mengalahkan dunia. Artinya apa? Kita semangat karena iman, bukan karena THR cair, bukan karena gaji naik, bukan, kita semangat karena iman. Kita pede karena iman. Ya, kita bertindak karena iman. Kita totalitas karena iman. Ya, orang Kristen nah itu harus bagus imannya, excellent imannya. Ya saya langsung lanjut yang kedua nih, karena waktunya lumayan kebut ya. Yang kedua coba, ini karakter nih. Karakter ini pentingnya bukan main. Muka boleh kurang cakep, cuman kalau karakter harus cakep ya. Iya. Yang pria-pria nggak apa-apa kalau perutnya ya belum six pack, yang penting karakter jadi impact. Karakter dong. Iya karakternya harus bagus lah. Karakternya harus bagus. Jangan sampai udah mukanya kurang karakternya jelek lagi. Aduh gimana? Kalau muka kita udah gak nolong sih kan begini-begini aja. Tapi karakter kita itu harus jadi penolong. Harus nyelamatin kita. Ada orang udah mukanya biasa aja. Ya, karakternya juga biasa aja. Cenderung jelek malah. Terus nyalain nasib lah. Bagaimana? Ya, karakter penting banget. Amin saudara. Nah karakter penting banget ya. Karakter penting sekali. Ya. Banyak orang pengen nolongin orang sesama seiman. Cuman testimoni yang terjadi, gue nolongin orang seiman, malah gue dikecewain terus. Karakternya jelek sekali. Karakternya bicara nilai, value. Sesuatu yang kita hargai, nilai. Beda ya, orang kalau ngelakuin sesuatu, misalnya disiplin on time. Karena itu nilainya, karena itu nilai hidupnya, disiplin itu nilainya. Dia ngelakukan bukan karena harga. Tapi dia ngelakukan itu karena bangga. Dia seneng aja on time. Dia totalitas bukan karena harga. Kalau itu nilainya. Dia ngelakukan karena bangga. Ada orang ngelakukan karena harga. Emang lembur dibayar berapa? Ya. Emang ada iming-iming apa? Emang ada dikasih apa? Wah dipotong ya uang makan gak? Oh yaudah deh on time deh. Ya. Jadi jangan sampai begitu tuh. Karakter itu bicara value, nilai kita. Nah saya pikir-pikir ini beberapa value ya, banyak value bagus. Ini value yang saya personally hidupi, boleh ditampilkan coba. Yang saya benar-benar, karena begini, value itu, nilai kita, karakter kita akan menciptakan chemistry sama orang-orang yang kita jumpai. Ada orang chemistry-nya patah karena ada gap di karakter. Kita nggak all out, jadi orang juga males. Ntar Anda kalau jadi bos berasa lah. Anda males ngerekrut, mempertahankan, mempromosikan orang yang sangat nggak totalitas. Nggak ada inisiatif. Lemes kerjanya, nggak mau. Ada karakter gap. Nggak sopan, nggak jujur,
nggak all out, ada karakter gap yang begitu besar sehingga chemistry-nya tidak tercipta. Karakter C melahirkan chemistry, baru chemistry menarik yang namanya cuan, ini kan C yang ketiga. Nah banyak orang nomor 1 cuan, sampai sila pertama dia ganti kecuanan yang Maha Esa, lu bayangin. Salah. Itu ketuhanan dong, salah, ini sudah salah fokus ya. Nah ini nilai-nilai yang saya hidupi, integritas ya, integritas lah. Mendingan belum punya apa-apa dah, mendingan gak punya apa-apa tapi punya integritas. Dibanding Anda punya apa-apa, cuman Anda menggadaikan integritas, suatu saat gak punya apa-apa loh. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, tapi punya integritas, suatu saat kita akan punya apa-apa, Tuhan pasti angkat kok. Ya Yusuf dari bukan siapa-siapa karena integritasnya diangkat, tapi Anda tahu ya, sebelum karakter kita dipuji, karakter kita akan diuji kan. Yusuf karena mempertahankan integritasnya pas digoda sama istri Potifar, tahu kan konsekuensinya? Masuk penjara. Tapi karena dia tetap mempertahankan integritasnya, dia jadi orang nomor 2 tertinggi di Mesir loh. Ya, karena mempertahankan karakternya, integritas. Saya waktu itu sama anak saya si Maxwell ya, ke Bandung. Saya suka ke Bandung gitu ya, kuliner apa, pas ke Bandung, saya ketemu sama teman saya di Bandung, istri sama anak di hotel ya. Lalu tiba-tiba si Santi telepon, aduh saya bilang telepon, kenapa? Pulang saya, Maxwell lempar akrilik. Jadi di hotel kan ada akrilik tuh. Dulu si Maxwell masih umur 1,5 kali. Kena TV-nya, kena smart TV-nya. Nyala gak? Nyala, cuman gak ada gambar gitu kan. Nyala cuman gak ada gambar gitu kan. Nyala sih gitu kan. Akhirnya, udah deh saya kesana ke rumah. Waduh benar. Saya tanya teman saya orang Kristen. Ya biasa lah, gak semua orang Kristen nasihatnya Kristen kan. Orang Kristen sih. Ya. Pas giliran kasih nasihat fasik bener ya kan. Dia bilang, kok udah kan gak ketahuan. Lu check out aja, check out gak aman, gak ketahuan. Ya itu sebuah nasihat, cuman pilihan kan. Ya, cuman gini, kalau Anda sudah melakukan nilai, Anda tuh harus benar-benar the reason why-nya jelas. The reason why-nya ya memang Anda mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi Anda. Itu loh the reason why-nya. Jadi jangan begini, oke nih, gue udah begini, ntar gue lapor cuman diampunin ya. At least diskon 70% lah TV-nya lah. Jangan nuntut begitu-begitu. Ya, lagi hidupin nilai ya hidupin aja dengan segala konsekuensi. Kayak Yusuf masuk penjara. Datang supervisor, saya minta ketemu manajer, saya ini pelanggan di sana. Saya bilang, iya gak sengaja saya ceritain. Harapan saya ada nilai sebuah kejujuran yang dihargai lah ya. Ini bayangan saya, waduh Pak makasih lo udah bilang. Ya, saya cek harganya sekian ya kan. Udah gak apa-apa Pak. Nah, it's okay. Udah Pak, nggak usah udah taruh. Pak, ya udah saya pikir bakal begitu tuh. Ya, kalau nggak ada begitu Pak di pikiran kita doang, sketsa kita doang ya kan. Bayar itu TV Samsung ya, 5 juta sekian, lebih mahal dari hotel 2 malam itu. Ya, 5 juta sekian, nggak ada ampun, 10% juga nggak ada loh. Ini beneran full bayar gitu kan. Ya udah bayar. Jangan jadi nyesel, jangan jadi kesel. Tuhan tahu gini, ya itu kan nilai ya. Tuhan bisa ganti itu duit saudara. Tuhan bisa ganti itu duit dan Anda damai sejahtera. Ya, diuji. Saya waktu itu pas ganti mobil tuh. Ya, ganti mobil. Ada yang mau beli mobilnya, ya kan, orang Bombay ya kan. Terus tapi saya masih butuh nih karena di apartemen cuma boleh 1 mobil, ya. Saya masih butuh mobilnya. Dia udah lunas baik loh, ya. Dia udah lunasin. Cuman mobil saya masih pegang 2 minggu. Cuman 2 minggu berasa 2 tahun kan, kayak lama, kayak takut cacat kan dia kan, aduh. Tapi aman, saya kan gak kemana-mana, paling antri anak sekolah segala macam ya. Aman-aman saja. Tiba-tiba ya, saya kan parkir di basement. Itu kan transaksi belum dibilang jam berapa, cuman di tanggal itu. Pas pagi saya mau lihat kan mobil udah kayak pengantin nih kalau udah kayak gini nih. Pas kita lihat, nilai setitik sih ya, kaca lampu yang kan lampunya masih lampu yang bohlam itu ya yang ada warna merahnya pecah begini, nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak ada nabrak apa, pecah. Saya tanya teman saya orang Kristen juga, waduh gimana, bener kan ngerti mobil, gimana nih? Lu transaksinya malam lah ya kan, rada malam, jadi kan belum tentuin kan, iya bilang lu bisa malam, ntar rada di blok tutup begini, tutup ya. Nanti, nggak semua orang Kristen nasihatnya Kristen, banyak yang masalah nasihat fasik bener. Ya nasihat orang fasik kan kayak asik kan, ya kan, kok menguntungkan nih, ya kan. Cuman kan kayak, kan Tuhan itu sedih banget lah, sedih khotbah lagi, ngajar karakter lagi, masa gugur sih pas diuji.
Ya kan, pas teori bagus, pas diuji bikin jijik kan, jangan sampai begitu. Ya kan? Ya yang kita punya karakter bagus kok. Ya kan, karakter kita pertahanin. Ya udah kasih tahu. Enggak, waktu itu saya enggak kasih tahu, saya langsung ganti. Ya, saya ganti tuh, saya ganti. Ya udah bayar sekian buat lampu. Ya udahlah, konsekuensi lah. Ya, Tuhan cukupkan saudara, jangan gadaikan karakter. Amin saudara. Ya, integritas, tempat kerja, ya totalitas. Ya ini penting, all out ya. Ini all out, apapun yang teman-teman kerjakan tuh all out lah. Saya dulu kerja, saya tuh mulai belajar cari duit jadi kuli begitu mulai di SMA sebenarnya. SMA papi saya meninggalkan muda ya, ditabrakan di Tol Jagorawi, mati di tempat, nggak ada duit jajan segala macam. Jadi situ di asrama, saya tinggal di asrama. Ada di sini anak asrama, pernah di asrama. Asrama itu kan, pernah asrama tapi di mana? Oh luar negeri, beda, dalam negeri beda ya. Kalau kayaknya beda deh kayaknya ya. Kalau di dalam negeri nggak tahu, mungkin ada budaya yang sama, maybe ya. Saya asrama 6 tahun soalnya, 3 tahun di Cianjur, 3 tahun di Jogja. Budayanya sama. Kan kita semua cuci sendiri kok, betul ya? Cuci sendiri. Itu jemur 3 kolor ya, jemur kolor 3. Kering sisa 1 loh, bisa magic banget bu. Hilang, hebat banget, bisa hilang aja. Sisa 1. Jemur 4, kering sisa 2, bisa hilang aja. Magical banget. Tapi menariknya jemur 2, kering jadi 3. Kita ngambil juga, karena kan oke. Cara mainnya gitu. Karena mami saya udah gak percaya lagi, saya minta kirim gitu, udah pasti ngibul. Padahal enggak, ini kita fighting di sini. Iya kan. Jadi saya dulu buka laundry tuh, karena di sana pada buka laundry. Saya gak nyangka saya harus buka juga. Laundry ini antara anak-anak asrama aja, gue yang cuciin tuh. Baju, ya kan, celana dalam, kaos kaki segala macem lah. Ya. Ini makanya kalau ingat salaman sama saya tangannya kasar. Ya dulu saya sabun coleknya supaya marginnya untungnya lumayan kan yang murah kan. Dulu ada sabun colek merek dangdut. Ya bener dulu ada. Mbak saya aja B29 loh ya kan. Merek dangdut ya. Kasar tangan. Cuciin kakak apalagi pas zaman Eptanas, zaman dulu Eptanas namanya UAN ya. Sekarang UN kali ya. Itu kan kelas 1 pada pulang sama kelas 2. Kelas 3 masih di sana. Saya gak pulang. Cuciin tuh baju, jeans, celana semua sih cuciin. Ya, nah kenapa dulu orang pengennya laundry sama konon? Karena bersih. Saya duluan, yang lain laundry, dia udahan duluan loh, padahal lebih banyak. Karena asal-asalan kerjanya. Kalau saya dari dulu udah pengen all out aja. Totalitas tanpa batas karena semua buat yang di atas. Ya do the best dong. Kalau Anda bisa segitu totalitasnya di pelayanan yang gak dibayar, apalagi Anda ya yang dibayar begitu ya sebenarnya nilai di sini itu adalah buat Anda benar-benar membawa itu excellent. Di marketplace, jangan sampai di marketplace tuh kita mengecewakan loh. Ya, mengecewakan. Karakternya inilah total. Ownership ini penting banget. Orang kalau nggak punya ownership ya, orang kalau nggak punya ownership rasa memiliki, hitung-hitungan kerjanya. Kalau kita hitung-hitungan, kita hanya dapat apa yang kita hitung itu doang. Kalau kita hitung-hitungan, ya kita dapat apa yang kita hitung itu doang. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, Tuhan bisa kasih yang kita nggak pernah hitung loh. Serius menurut dengan cara dan waktunya Tuhan. Orang ownershipnya, yang punya ownership siapa? Pasti owner, udah pasti. Manajemen udah pasti. Cuman saya dari zaman dulu masih staff consultant, masih jadi babysitter, ownershipnya ada. Lampu nyala apa ya kita ngerti semua. Rembes taksi, kalau jauh saya samperin berangkat bareng-bareng aja walaupun ada voucher. Punya ownership gitu loh. Ya. Orang kalau nggak ada ownership gitu, asal-asalan, ngasal gitu. Ngasal. Jangan sampai orang Kristen kerja nggak punya ownership. Nggak punya inisiatif biasanya. Ya. Nggak punya kesadaran tinggi biasanya. Harus dipaksa. Dan Anda tahu semua yang dipaksa tersiksa. Harus dipaksa-paksa. Ya. Empati, kepedulian. Kita kan peduli ya punya mbak kita HP-nya ada hijaunya tengah-tengahnya. Mbak itu kok kebelah? Maksudnya kok ada hijau-hijau gitu? Iya ini ya kita punya berkat lebih ya. Kita punya empati lah, jangan belagang ngelihat gitu. Kita lihat ya kita berkati. Ya, ngelihat ada ipar, ngelihat ada siapa, orang-orang punya peduli gitu. Tukang tisu. Ya kan, ya udahlah ada berkat lebih di sini. Kan di dalam berkat kita dari Tuhan ada berkat orang juga gitu loh. Jangan ditahan sendirian jadi serakah, hitung-hitungan segitunya gitu ya kan, empati, peduli. Nauin apa yang dimau kalau udah nikah, apa yang dimauin istri kita, jangan maunya kita doang gitu kalau laki. Apa sih yang istri kita mau, nauin juga gitu, punya empati. Ya, punya empati. Growth, bertumbuh, inovasi, terus improve diri. Harus terus bertumbuh di setiap bukan masalah gagal atau berhasil. Pas berhasil kamu tarik pelajaran apa, pas gagal kamu tarik pelajaran apa, karena harus bertumbuh. Harus bertumbuh, salah satunya bertumbuh itu adalah evaluasi loh. Jam terbang bikin kita pede,
Tapi evaluasi bikin kita tambah bagus, bertumbuh. Cuman di Indonesia ngasih evaluasi itu masih terlalu sungkan. Akhirnya tuh kayak banyak balutannya gitu. Kenapa orang improve-nya nanggung? Karena pas evaluasi nggak bisa terlalu direct. Dikemas, di ini udah oke sih sebenarnya. Udah bagus sebenarnya. Cuman ya kan akhirnya sangat minimalis gitu loh. Padahal banyak hal yang harus diberesin, cuma takut dia ntar kesinggung, takut dia malah down, takut akhirnya banyak balutannya. Makanya saya ngerti, hanya orang yang sudah mature yang siap dievaluasi. Karena kebutuhan jiwa orang tuh bukan dievaluasi, kebutuhan jiwa manusia itu 3. Diterima, diapresiasi, dipercaya. 3 ini. Ya, diterima, diapresiasi, dipercaya. Dievaluasi itu bukan kebutuhan jiwa. Jiwa itu gak suka digituin. Ya, cuman untuk Anda bertumbuh, growth, Anda harus mau dievaluasi. Ketika dievaluasi jangan sensi. Ada orang ya karena tidak dewasa enough, ketika dikasih kritikan dia anggap sebagai tusukan. Jadi abis dapat kritikan langsung kerasukan, ada yang begitu. Iya, langsung tantrum ya. Sampai kita nyesel kasih kritikan gitu kan. Jadi musuhan. Padahal kita banyak salahnya yang perlu dikasih tahu ya. Ini maaf nih contoh ekstrim nih. Orang yang bau badan, dia gak sadar dia bau badan loh. Siapa yang tahu dia bau badan? Satu dunia kecuali dia. Semua mah tahu jadi buah bibir, cuman dia gak tahu. Cuman siapa yang mau ngasih masukan gak enak. Takut kesinggung gitu loh. Nah makanya kita penting banget ya, growth itu salah satu dari evaluasi. Dipuji gak apa-apa, iya udah bagus, iya kok Randy. Tapi apa kok Randy please, 3 hal yang aku harus perbaiki apa ya? Concern kemasukan itu, bukan anti pujian ya. Bukan anti pujian, tapi Anda harus tahu apa yang harus dievaluasi gitu. Ya. Profesionalisme. Ah ini penting nih, pemain keyboard boleh maju ke depan deh. Main keyboard, saya udah mau selesai. Profesionalisme ini juga penting ya, profesionalisme. Anda lihat Yusuf. Yusuf itu mungkin dia sempat sedih as a manusia biasa. Mungkin sempat kecewa. Cuman masalah kerjaan profesional dia. Mungkin kalau dia nggak cerita, yang kerja di situ nggak tahu kali kalau dia tuh dibuang, dicemplungin sumur. Profesional. Saking profesionalnya, bosnya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kecuali ngurus makanannya sendiri. Tinggal GoFood, GrabFood ya gak sih? Ya kan? Semuanya udah diurusin sama Yusuf. Profesional kerjanya. Ada kita nggak profesional, terlalu personal dan emosional gitu loh. Mama saya meninggal pas Imlek tahun ini. Imlek H-1 sebelum Imlek meninggal. H-1. Di rumah duka itu 4 hari di rumah duka. Di hari ketiga saya ada jadwal training nih. Di hari ketiga. Cuman jadwal training beda sama kalau khotbah. Terlalu banyak hamba Tuhan yang kita bisa, aku gak bisa, aku telat, aku ini hamba Tuhan pasti udah turun, udah siap semua nih gantiin khotbah. Cuman kalau training tidak bisa begitu modelnya. Ya, gak bisa langsung kita, wah mendadak gak bisa ya. Ya tapi kita punya nilai profesional. Gak sedih ya, sedih banget di mobil kan nangis. Nangis di mobil. Cuma pas turun ya siap, do the best. Ya, kita training 4 jam. 2 jam istirahat jadi total 5 jam di sana lah. Saya nggak ngomong di awal, Bapak Ibu sorry nih, mama saya lagi di rumah duka. Sorry kalau saya rada lemes sedikit ya, tapi saya nggak begitu. Lebay amat, caper amat, profesional dong. Ya, do the best, nanya kita ladenin segala pas selesai baru di akhir saya bilang, Bapak Ibu sorry saya langsung, biasa saya masih stay, saya izin langsung pergi ya. Mama saya di rumah duka ya meninggal saya harus balik, kaget semua, it's okay, profesional aja. Kita nggak selalu kalau lagi, saya trainer, kalau lagi training itu kan panjang durasinya, 2 jam, 4 jam, 6 jam. Ya, nggak selalu lagi training itu tuh fit total. Ini kan fit total, seger. Ada kalanya kan panas, yang tahu kan istriku si Santi. Menggigil, saya demam nih. Ya udah ke puncak lagi. Ya kan ke puncak. Pesertanya semangat nanya apa gitu kan, sesi 2 jam tanya jawab ya 2 jam 30 menit gitu kan. Ya, nggak tahu mereka kita menggigil, kita kedinginan profesional aja. Bukan dengan kuat gagah kita loh, berdoa minta Tuhan, ya Tuhan saya tahu Tuhan pasti kuatkan saya gitu loh.
Tuhan pasti pimpin saya, Tuhan pasti berkati saya. Tugas saya lakuin bagian saya aja udah, do the best. Ya, amin saudara, profesional. Ya, terakhir biar selesai K yang terakhir. K yang pertama keimanan, K yang dua apa? Karakter ya. K yang ketiga kompetensi. Orang Kristen anak Tuhan harus terampil, harus skillful. Beda sama karakter. Oke, aku telat, besok aku on time. Bisa langsung on time, asal tidurnya jangan malam-malam pasang waker. Anda bisa on time loh, cuman konsisten gak on time-nya? Kalau gak konsisten belum jadi nilai itu. Ya cuman bisa langsung praktekin sempurna, bisa langsung. Ya tadinya gak inisiatif jadi oke, bisa langsung. Ya cuman harus ngingetin, sadar. Kalau skill gak begitu alurnya. Dari gak bisa ngomong, aduh aku gak bisa ngomong tapi aku mau jadi pembicara. Ini disiplin-disiplinnya banyak nih. Ya. Dari nggak bisa berenang sama sekali, lalu kita punya niat, oke, aku mau jadi perenang handal. Tuhan, aku mau jadi perenang handal, mampukan saya. Kita doa, kita ini besok ke kolam dalam, kelelep udah pasti. Pas ke minum air kapok, tuh kan dibilang aku nggak bisa berenang, pakai paksa-paksa. Loh iya nggak begitu. Tuhan bisa nggak membuat kita? Bisa, cuman kan itu sebagian kecil Tuhan pakai prerogatifnya begitu. Tuhan harus kita lewat proses supaya kita bisa menolong orang yang lagi lewat proses juga loh. Tuhan gak asal kita jelek kompetensinya dipromosikan. Tuhan gak mau kita dipermalukan di posisi yang bagus cuman kompetensinya jelek gitu loh. Tuhan pengen kita berproses. Semakin kita berasa gak bisa kan semakin kita aduh Tuhan tolong Tuhan, air mata keluar. Doanya lebih kenceng, beda kan, bergantung betul sama Tuhan. Ya, skill. Boleh di next? Saya 5 menit lagi boleh gak Ko Didi? Aman ya? Oke. Tempa mata bajakmu jadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu jadi tombak. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Kita harus improve, kita harus mengasah terus kemampuan kita. Kita harus punya kebisaan sebagai orang Kristen. Kita harus punya keterampilan. Kita harus belajar sesuatu. Bukan berarti kita harus bisa segala sesuatu di awal. Cuma kita harus tahu, wah ini ada kompetensi gap nih. Ini ada skill gap yang saya belum kuasai nih. Anda harus kerja keras kuasai itu. Tambahkan kepada imanmu segala macam itu ada pengendalian diri, kedisiplinan. Ya, bukan sekedar iman doang, iman itu harus excellent karena iman yang membuat kita gak menyerah. Cuman tindakan imannya itu loh. Tindakan, amin saudara, tindakan imannya skill. Skill. Coba di next. Pandemi. Yang namanya skill dari belum bisa jadi bisa. Itu ada proses adaptasi yang gak gampang. Adaptasi ciri-cirinya apa? Awalnya susah, awalnya gak bisa, awalnya gak biasa, awalnya gak nyaman. Yang namanya lagi adaptasi. Jangan sampai gak bisa di awal langsung stop. Jangan sampai gak nyaman di awal langsung stop. Pas pandemi kita trainer. Kepusingan karena dulu hampir semua trainer di Indonesia belum tahu ada Zoom. Ini kan skill tersendiri juga, kita nggak tahu ada Zoom. Kita pikir training itu harus berjumpa. Nggak taunya bisa berzumpa loh, bisa berzumpa. Bisa berzumpa. Dan awalnya kan menderita, pas coba dari kita pembicara-pembicara. Pas lewat Zoom pertama kali kan, buka laptop. Oke lah ya tutup mic lah ya karena kan takut bising. Tutup video juga. Halo Bapak Ibu semua, yang masih di sana boleh ketik yes, nggak ada yang ngetik apa-apa. Monolog, nggak lihat ada yang pada lihat, saya udah feeling ditinggal makan somai udah pasti ya kan. Itu tersiksa, bener gak sih? Awalnya tersiksa. Cuman jangan karena tersiksa di awal langsung udahan, nggak enak, awal kok. Dari tidak bisa, tidak biasa, tidak suka, sampai ketagihan nge-zoom loh. Enak lu Zoom sehari bisa 4 kota, Jakarta, Bali, Medan, Pontianak. Kaos, blazer, boxer, wah mantep banget. Iya trainer pada begitu, pakai iya enak ya, iya. Pada begitu semua katanya sih, ya kan. Ya habis itu langsung sama anak ya kan, wah pelajarin skillnya, wah ini. Oh iya nih, wah saya pakai dulu sampai beli apa tau gak yang Wacom pad tapi yang buat desainer gitu 6 juta tuh ya kan, waduh ya kan buat gitu biar karena banyak trainer pakai mouse. Tulisannya dangdut bener itu susah lah pakai mouse. Kita rapi coach ya kan. Pakai green screen, wah virtual background, green screen, lampunya pakai lampu make up istri saya, ring light, starlight ya kan. Waduh bayangin.
Ya. Jadi orang ikut Zoom saya itu enak banget. Ada orang nggak dipelajari, skillnya nggak mateng. Pakai virtual background, nggak pakai green screen. Kayak kuntilanak ya kan, bolong. Ini gini nih, hilang gitu kan. Kuping lu kenapa gitu kan. Kepapak, nggak pakai green screen dia, nggak pakai green screen. Iya kan pernah lihat kita kan? Iya, nggak modal ya kan. Nah ini, ya. Nah jadi ada skill-skill yang Anda harus tingkatkan lah. Harus excellent, jadi skillnya harus excellent, jangan nanggung. Kalau nanggung mah gampang diganti. Speaker, Anda harus punya skill. Ya pelajari. Ada yang gratis, tapi ada yang berbayar. Ya invest lah leher ke atas supaya makin jadi. Skillnya nggak nanggung gitu loh, tapi jadi gitu. Skill hard skill, soft skill. Ya, nah itu teman-teman doa saya ya, boleh ditampilkan supaya Anda ingat semua nih. Nah ini ya saya selesai nih. 3K ini jangan sampai di tempat kerja, ya di 9 to 5 kita, di luar itu, atau di saat kita di kantor, di bisnis, 3K kita melempem begitu. Orang gak berasa kita kayak orang yang punya iman, segitu khawatirnya, segitu takutnya, segitu merindingnya ketika ada masalah, target naik, segala macam, ada perubahan. Ya, karakternya juga jauh dari nilai-nilai yang gak semua orang mengadopsi firman Tuhan menjadi nilai dalam hidupnya. Walaupun dengar firman loh, karakternya jelek. Yang ketiga, kompetensinya jelek. Orang kalau gak punya kompetensi akan minim kontribusi. Orang kalau jelek di kompetensi akan minim di kontribusi. Kalau minim kontribusi, nihil yang namanya prestasi loh. Jelek di skill. Nah anak Tuhan harus skillful, bayar harga, latih skillnya. Skill lahir dari 3P. Yang pertama pengetahuan, cari tuh ilmu. P yang kedua praktekin tuh ilmu. P yang ketiga pembimbing atau mentor. Pembimbing atau mentor lebih cepat. Yang pedal-pedal ketemu coach pedal, waduh ya kan. Langsung lebih improve-nya lebih beda pasti. Maxwell nggak bisa renang. Saya bukan coach renang ya, saya ajarin segitu-gitunya ya segitu-gitu aja. Saya kuliah lesin renang, 6 pertemuan bisa ngambang cepet bener. Wah jago nyelam, waduh mantap amat. Ada coachnya, ya pembinaan. Ya, amin saudara. Ya doa saya teman-teman di 2PM ya, ini bukan jadi anak muda ya yang profesional, yang adult, yang biasa-biasa, tapi yang memang luar biasa. Ya karena keimanannya top, karakternya top, kompetensinya top. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, haleluya. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku, haleluya, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi kita katakan, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya. Ora baraya shana karaya dadadadadada. Kira baraya shana karaya dadadada. Yes, yes. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes. Hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Dia yang layak ditinggikan, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Bapa terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan di masa muda kami. Kami mau menabur yang excellent. Kami mau taburan kami itu excellent Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu dengan excellent Tuhan. Ajar kami untuk memahami apa itu kualitas, apa itu nilai, apa itu level Tuhan. Kami gak mau melakukan sesuatu dengan
yang orang-orang dunia lakukan Tuhan. Kami mau beneran punya standar sorga, terus extra mile. Mulai dari iman kami mau excellent, karakter kami mau excellent, dan keterampilan kami Tuhan, kami juga mau punya kompetensi-kompetensi yang excellent Tuhan. Bapa, bukan dengan kuat gagah kami, tapi Roh Kudus yang memampukan kami. Dan semuanya Tuhan, segala impact yang lahir dari excellency kami, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman. Tiba waktunya untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Apakah ada jemaat di sini yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan supaya tim Sunday Service bisa membantu. Ada di belakang sana, di depan sini. Sambil kita menunggu waktu, saudara-saudara. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari kita ingat sama-sama kebaikan Tuhan. Tahun ini kita sudah masuk ke bulan ke-8, saudara-saudara. Apa kebaikan Dia di dalam hidupmu secara pribadi? Mari kita renungkan, kita ucapkan syukur kita. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita renungkan kebaikan Dia. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Kau ubah hidup kami. Kau jadikan kami lebih sehat. Kau berikan kami tidur yang nyenyak saat ini Tuhan. Kau berikan kami kesembuhan. Saya mendengar tadi ada yang disembuhkan. Kau pulihkan hubungan suami istri di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau berikan Tuhan terobosan baru di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami hikmat supaya kami bisa lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan kami. Kau berikan kami kekuatan melewati musim duka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apanya. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, yang tidak berdosa boleh rela turun menderita gantikan kami. Kami renungkan kebaikan-Mu dan kami mengucapkan syukur Tuhan. Saudara, Tuhan mau memberkati kita semua di dalam perjamuan kudus ini. Dan Dia mau dan rindu untuk kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh itu mari kita introspeksi kehidupan diri kita. Jangan simpan dosa, jangan simpan kepahitan. Mari kita ingat, kita introspeksi. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Shikarabalabalabala. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami mungkin belum excellent di dalam pekerjaan kami, di dalam keseharian kami. Karena Tuhan yang sama yang memanggil kami dalam melayani Engkau, juga memanggil kami untuk menjadi pribadi yang excellent di dalam keseharian kami. Kami rindu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Mengasihi satu sama lain, jamah kami Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara dikasih Tuhan, angkat rotimu di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat UPM, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah
cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan syukur kita, saudara-saudara. Bagi saudara yang bisa berbahasa roh, saudara-saudara bisa bahasa roh. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, angkat syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darahmu, pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, angkat syukurmu. Raba 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 raba. Yes Lord Jesus. Kekudusanmu melingkupiku. Raba 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 mengalir memulihkan hidupku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Yes Lord. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami percaya berkat kesembuhan, mujizat, kelepasan, jawaban doa. Come on church, lift up your faith. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru kami terima Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Amin. Mari para suami di tempat ini angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Para suami, kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, hikmat dan kebijaksanaan selalu ada di dalam hidup-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati engkau dengan kesehatan yang sempurna. Supaya engkau mampu membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Kiranya pekerjaan dan usahamu Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Para istri di tempat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi para istri. Bapa jadikan para istri di tempat ini tiang doa. Penolong untuk suami dan keluarga mereka. Tuhan jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Menjadi istri yang luar biasa. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaanmu. Pengurapan yang baru boleh Tuhan berkati. Hikmat turun atas para istri di tempat ini dalam nama Yesus. Untuk para anak-anak muda yang belum menikah dan juga single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan, itulah identitasmu yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menjadikan engkau berhasil di dalam studimu. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas boleh ada dalam hidupmu. Bagi engkau yang bekerja, Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kau menjadi pribadi yang excellent di dalam pekerjaanmu. Dan kiranya keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian dalam keseharianmu. Tuhan pakai mereka di dalam kemuliaan nama Tuhan. Untuk para single parent tempat ini kami berdoa Tuhan. Biar engkau yang menjadi kepuasan hidup mereka Tuhan. Kami percaya mereka tidak berjalan sendiri. Tanganmu selalu menopang mereka. Dan urapan yang baru selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tidak lupa kami membawakan Tuhan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mau ucapkan berkat atas Indonesia. Kami mau Tuhan kiranya ada pemulihan secara ekonomi, kesehatan Tuhan, secara politik. Tuhan berkati berlimpah-limpah atas negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, untuk presiden, wakil presiden, semua jajaran pemimpin. Tuhan biar Tuhan takut akan Tuhan dan cinta akan rakyat boleh ada dalam hati mereka. Tidak lupa kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, untuk Paniko, Dr. Yanto, semua Tuhan pemimpin-pemimpin yang mengayomi kami. Tuhan berkati mereka berlimpah. Kami ucapkan berkat atas gereja kami GBPRJ Group Tuhan. Supaya kami boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengabarkan Injil keselamatan yang dari Kristus. Oh kabar baik itu Tuhan boleh kami Tuhan siarkan dan kami boleh Tuhan
bagikan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak lupa kami berdoa untuk pembawa firman Tuhan hari ini Tuhan. Fernando Conan, untuk istrinya Shanti dan anaknya Maxwell Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan pakai mereka, percayakan mereka hal-hal yang baru. Bawa mereka ke dalam level yang baru. Supaya Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Engkau mengangkat kedua tanganmu ke sorga. Sungguh-sungguh Engkau mempunyai ekspektasi bahwa sungguh-sungguh Tuhan akan beracara dalam hidupmu di dalam minggu ini. Biar kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang dari sorga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahwa teman-teman minggu depan kita akan diberkati oleh Theo Derek bersama-sama dengan kita untuk mengadakan talk show. God bless you. Happy Sunday.